Baik, shalom, selamat pagi untuk kita semua. Kita bersyukur kita ada pada pagi hari ini. Semua itu adalah kasih ataupun anugerah dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat atau merenungkan perjalanan hidup kita, ada ramai orang menginginkan atau mengimpikan dalam hidupnya terlepas dari krisis segala hal. Karena krisis atau masalah coraknya bermacam-macam datang, tidak diundang dalam hidup kita. Tidak ada orang di dunia ini menginginkan krisis itu terjadi dalam hidupnya. Apa yang terjadi pada hari esok, tidak seorang pun yang tahu. Boleh saja hari ini semua dapat dinikmati kehidupan tenang dan selesa. Tetapi bila mana ketika krisis datang menyerang dengan tiba-tiba, sehingga keadaan yang tenang dan selesa yang kita nikmati itu berubah menjadi krisis atau masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita. Nah, pada saat itulah orang-orang akan memperhatikan bagaimana orang menyebut dirinya sebagai orang percaya. Kalau kita perhatikan Raja Daud yang hidupnya melekat kepada Tuhan, ada berbagai krisis yang dilandai dalam hidupnya. Tetapi ia telah siap sebelum krisis atau masalah datang menimpa kepadanya. Nah, dalam hal ini, respon kita terhadap krisis ini akan menyingkapkan kadar iman kita atau kualiti hubungan-hubungan kita dengan Tuhan. Tentu saja dalam keadaan yang normal, semua orang dapat memuji Tuhan, mengucap syukur dan mengutip ayat-ayat firman Tuhan. Tetapi bagaimana bila kita diuji di tengah-tengah krisis dalam hidup kita? Apakah kita mampu atau apakah kita masih mampu bersyukur dan memuji Tuhan? Nah, saudara dikasih Tuhan, pada pagi hari ini saya akan membawa kita merenungkan satu tema pada pagi hari ini, yaitu rahasia perlindungan Tuhan terhadap Daud yang membawa kualiti hidup yang teruji, yang didasari di dalam Mazmur 18 ayat 1 hingga 7. Firman Tuhan berkata demikian. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul, ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku. Maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allah. Aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Nah, saudara, di dalam Mazmur ini kita dapat melihat bagaimana Daud merefleksikan perjalanan hidupnya bersama Tuhan, dan bagaimana Tuhan itu sanggup melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya seperti Goliat, orang-orang Filistin, dan juga dari tangan Saul pada ketika menghadapi tantangan dari musuhnya. Sehingga melalui akan hal itu, Daud punya kualiti hidup yang teruji dalam perlindungan Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar dua hal mengenai Daud dalam perlindungan Tuhan dalam hidupnya. Nah, apakah rahasia perlindungan Tuhan terhadap Daud yang membawa kualiti teruji, dan bagaimana Daud menikmati perlindungan Tuhan
dalam hidupnya. Nah, hal yang pertama yang akan kita pelajari daripada Daud ini, di mana dia meletakkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapannya. Nah, ada banyak peristiwa yang dialami oleh Daud dalam perjalanan hidupnya. Pada ketika ia mau diangkat menjadi raja, Saul tidak senang mendengar akan hal itu dan ingin membunuh Daud. Oleh karena itu, Daud mengalami pelbagai hambatan bertubi-tubi setiap hari daripada Saul pada ketika itu. Nah, dalam peristiwa ini pasti Daud juga merasakan kebimbangan, ketakutan dalam menghadapi serangan-serangan daripada musuh. Nah, bagaimana dia menjalani kehidupannya? Karena setiap hari ia berdepan dengan pelbagai serangan yang ingin menghancurkannya, karena dia menjadi buruan daripada Saul pada masa itu. Nah, kalau kita melihat atau memperhatikan kehidupan Daud, betapa hidupnya tidak aman dan sejahtera dalam pemburuan Raja Saul yang ingin membunuhnya, dan dia merasakan hidupnya tidak aman dan dia merasakan hidupnya tidak selamat. Namun apa yang menjadi satu kemenangan dan keberhasilan Daud dalam menghadapi serangan-serangan daripada Raja Saul itu, di mana dia meletakkan Tuhan di tengah-tengah lingkaran hidupnya yang menjadi naungan dan perlindungan Tuhan. Walaupun dia mengalami pelbagai tekanan daripada Raja Saul, namun dia tetap kuat untuk menghadapinya. Sehingga dalam hal ini hidupnya membawa kualiti yang teruji. Nah, maksudnya di sini adalah apa saja yang akan berlaku ke atas hidupnya, baik hambatan-hambatan atau masalah dan krisis, dia telah lebih bersedia karena kualiti hidupnya benar-benar teruji dari sejak dia kecil lagi pada waktu dia masih gembala domba pada ketika itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, kita tidak akan pernah lari daripada masalah, krisis itu, ini dan sebagainya. Kita tidak pernah terhindar dari semua itu. Kadang-kadang dalam hidup kita ada banyak hal yang seringkali membuatkan kita tidak mengerti akan hal yang terjadi dalam hidup kita. Mengapa masalah ini, krisis ini, hambatan ini terjadi dalam hidup kita, sehingga kekecewaan, terluka dan sebagainya itu mulai timbul dalam diri kita. Namun satu perkara yang harus kita tahu, bahwa dalam perjalanan hidup kita, jika kita meletakkan Tuhan di tengah-tengah lingkaran hidup kita, perlindungan Tuhan bahkan pemeliharaannya, pada saat kita menghadapinya, Tuhan tidak berjanji untuk melepaskan setiap masalah dalam hidup kita, tetapi Tuhan berjanji Dia tidak pernah meninggalkan kita dan Dia akan terus memampukan kita sehingga kita akan memiliki ataupun menikmati perlindungan Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita merasakan kekuatan, keberanian untuk menghadapi krisis dunia pada hari ini. Nah, yang kedua yang kita dapat pelajari melalui Daud dalam hidupnya pada ketika dia menghadapi krisis dunia ataupun ancaman-ancaman dalam hidupnya, yaitu dia sentiasa memuji dan memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Nah, saudara, dalam hidup Daud, keberhasilan dalam dia menghadapi pelbagai situasi dan masalah yang menghambatnya, di mana dia tidak lupa untuk sentiasa memuji dan memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Perhatikan saja di mana-mana keberadaan Daud. Pada saat dia diburu dan pada ketika Raja Saul punya kesempatan untuk membunuhnya, dia tetap meninggikan Tuhan dan ucapan syukur dalam hidupnya, bahkan meletakkan Tuhan yang terutama dalam hidupnya. Sehingga rancangan-rancangan Saul semuanya tidak berhasil karena perlindungan Tuhan terhadap Daud, kunci keberhasilan Daud. Nah, saudara dikasih Tuhan, dalam hidup kita pasti ada banyak kebimbangan, kekhawatiran yang seringkali menghantui dalam hidup kita. Dan pikiran kita akan ada saja hal-hal yang membuatkan kita bimbang dan sebagainya. Namun satu perkara yang kita dapat belajar daripada Raja Daud, di mana dalam cabaran yang dia hadapi, dia jadikan semuanya itu sebagai proses ataupun sebagai quality yang menguji dalam hidupnya
ataupun dalam perlindungan Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita. Dalam perjalanan hidup kita, kekhawatiran dan kebimbangan sering datang dalam hidup kita. Pasti ada yang dihantui oleh kebimbangan dalam hidupnya. Saudara kasih Tuhan, namun dalam hal ini, walaupun kita mengalami rasa khawatir akan hidup itu, akan hidup kita bimbang sesuatu yang terjadi dalam hidup kita harus sentiasa ada pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Sentiasa memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Nah, rahasia keberhasilan Daud dalam dia dipimpin Tuhan, dia sentiasa ada pengucapan syukur dalam segala hidupnya ataupun dalam kehidupannya, sehingga kualiti hidupnya teruji tetap dalam perlindungan Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita, apapun yang kita hadapi, kita harus tetap ada pengucapan syukur dalam hidup kita, dalam kita menghadapi kehidupan kita, atau kita berhadapan krisis dunia pada hari ini, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, saudara, firman Tuhan hanya sampai di sini saja. Biarlah renungan firman Tuhan ini dapat meneguhkan kita, mendorong kita untuk terus dikuatkan, diteguhkan dalam kita menghadapi cabaran dunia pada hari ini. Baik, sampai di sini saja. Tuhan memberkati kita semua. Amin.